teman-teman. Selamat malam Ko Budi. Kami persilakan Ko Budi untuk membawakan materi khusus untuk hari ini, yaitu bagaimana cara jadi Gusido. Uh, Zoom juga sama grup saya di Medan ya, grup kecil saya di Medan juga. Jadi langsung saya minta bergabung aja nih ya, Ko Andi ya. Ya, Bu Chen. Jadi saya bilang udahlah gabung aja sekalian. Nah, sebenarnya topiknya memang mereka ini minta saya bawain yang handling objection ya, handling objection. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bisa gabungkan ya. Oke, jadi mungkin saya flashback lagi. Nah, teman-teman mungkin masih ingat kemarin sebenarnya saya punya langkah-langkah strategi sukses itu nggak banyak ya. Nah, ini mungkin saya ulang lagi. Ya, yang pertama itu kan kita kemarin kan saya cuma ada bilang, suara saya jelas ya, Chen ya? Jelas. Oke, jadi ada 5 langkah sukses ya, atau kemudian saya ada bilang ya 5 strategi ya, apapun Anda boleh sebutin. Nah, ini yang sering saya pakai ya. Kemudian orang mau bilang support system juga boleh ya, seperti itu. Support system bagaimana untuk teman-teman nah ya bisa berhasil di AFC ya. Nah, yang pertama kan yang kemarin ini ya, strategi 3 sampai 6 bulan ya. Nah, teman-teman bisa punya income nih ya. Nah, 10 juta sampai 100 juta per bulan ya, secara konsisten ya, Nah, ini teman-teman harus kalau bisa harus ini hafalin ya. Karena urutan dulu waktu saya jelasin dari pertama sampai sekarang juga nggak berubah kok ya. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah strategi 6 sampai 9 bulan ya. Nah, teman-teman ini bisa achieve level samurai ya. Nah, kalau kita udah bisa level samurai, berarti kan income kita udah cukup stabil ya. Nah, lebih kurang antara 50 juta sampai 150 juta ya per bulannya. Yang ketiga adalah NDO teman-teman ya. Nah ya, NDO itu apa sih singkatan, adalah New Distributor ya Orientation ya. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkahnya apa sih sebenarnya? Nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Di sini saya cuma ada 6 step ya. Step pertama apa? 1. Nah, teman-teman harus bikin buku impian ya, buku impian. Ya. Kemudian yang kedua, nah kita harus bikin daftar nama. Ini yang sering kita tidak pernah lakukan ya. Daftar namanya mulai ya, tulis dari 100 orang dulu. Nah ya. Nah kemudian kemarin kan saya ada jelasin ya, ada 3 kategori. Yang pertama F ya. F itu financial. Ya, keuangannya bagaimana ya. Yang kedua ambisi. Nah, ya, orang ini ambisinya bagaimana. Kemudian ketiga adalah N, network ya. Nah, teman-temannya bagaimana? Teman-temannya banyak nggak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah bagaimana kita mulai prospecting. Prospecting itu adalah mencari tahu kebutuhan ya, kebutuhannya, need-nya ya, atau istilahnya kita bilang kebutuhan ya. Nah, apakah kita nanti bisa masuk di sisi produk atau di sisi bisnis ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus bisa melatih untuk bisa mengundang ya. Kemudian yang kelima, nah kita harus bisa belajar juga presentasi ya. Karena kan nggak mungkin kita selalu kan mengandalkan upline kita kan. Nah, dulu waktu saya mulai belajar presentasi, kata guru saya simpel kok. Setiap materi Anda pun bisa masuk ke Zoom ataupun Anda bisa masuk ke YouTube. Nah, Anda tinggal ulang-ulang aja tuh untuk mendengarkan. Nah, satu materi kalau Anda dengarkan berulang-ulang sampai 30 kali, secara di bawah sadar Anda lihat sekeliling lihat tampilan ini aja Anda udah tahu harus ngomong apa gitu ya. Nah, yang keenam adalah follow up ya. Follow up dan follow up dan closing ya.
Nah, cuma 6 step ini aja ya. Nah, ini kalau Anda teman-teman bisa duplikasikan, ini udah luar biasa. Nah, yang keempat ini adalah handling objection. Nah, jadi nanti karena saya juga ada janji sama grup Medan, nanti saya ini ya, saya masuk sedikit ya untuk handling objection. Nah, handling objection ini sebenarnya nggak banyak teman-teman, hanya 30 pertanyaan aja ya. Nah, ya. Nah, tidak lebih dari 30 pertanyaan. Jadi kalau kita bisa menjawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, ya udah pasti Anda sukses gitu kan. Baik dan benar, ya teman-teman sudah pasti berhasil ya, seperti itu ya. Karena 30 pertanyaan ini dari dulu sampai sekarang loh teman-teman ya. Nah, MW-nya masuk Indonesia aja sekarang udah 42 tahun. Nah, kata guru saya adalah sama. Jadi sejak MW pertama kali masuk tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, pertanyaan itu apa? Nah, saya nggak suka multi level marketing, saya paling benci multi level marketing, mahal ya kan, saya nggak punya teman, nah, dan lain-lain ya. Nah, yang kelimanya adalah attend ya. Attend di setiap pertemuan teman-teman. Nah, ya. Nah, banyak ya sekarang kita sudah ada leader sharing ya. Nah, kemudian kita juga ada manajemen sharing ya. Kita juga ada manajemen ya kan. Kemudian kita juga ada training ya kan. Kemudian kita juga ada dokter punya apa? Dokter punya setiap Sabtu ya. Dokter memberikan istilahnya apa? Memberikan knowledge lah ya, seperti saya bilang ya, pengetahuan mengenai kesehatan ya. Nah, kemudian kita juga ada Zoom ya, kita juga ada table talk. Nah, ini semuanya teman-teman bisa gunakan ya. Nah, untuk udah ini aja teman-teman, oke? Nah, ini yang kemarin saya sharing ke teman-teman bahwa ini semuanya adalah ini kan semua adalah tugas-tugas kita ya, aktivitas ya. Nah, ini adalah kita bekerja dari depan ke belakang ya. Kita bekerja dari depan ke belakang. Ya, teman-teman ya. Nah, ini kan kita kerja dari depan ke belakang. Oke, nah bagaimana sekarang saya memberikan satu strategi teman-teman ya. Nah, kita sekarang mulai berpikir bagaimana kita bekerja dari posisi belakang ke depan gitu ya, dari posisi belakang ke depan. Oke, saya stop dulu. Nah, ini kira-kira lebih ini, nanti saya akan masuk ini ya, ada sedikit sharing mengenai topik ini ya. Ya, topik nomor 4 ya. Oke. Tapi saya sekarang mulai masuk di topik yang ini dulu, bagaimana kita teman-teman jadi Bushido, oke? Nah, jadi gini teman-teman, jadi pada saat saya ini, saya lebih banyak memikir strategi ya. Nah, jadi kalau saya mau jadi seorang Bushido, nah bagaimana caranya nih? Ya, saya harus bekerja dari belakang ke depan. Kalau kita bekerja dari depan ke belakang, belum tentu kita jadi, betul nggak? Saya tahu teman-teman pasti semuanya juga rajin Zoom, ya, rajin table talk, ya kan? Nah, ada setiap LOP-nya kantor Zoom, ya kan? Yang setiap hari Rabu hadir. Nah, dokter punya Zoom hadir, ya kan? Training Senin hadir. Nah, tapi kan kita nggak kemana-mana juga. Ya mungkin malah kita nggak achieve apa-apa juga ya. Toreda aja susah, ya kan? Ronin juga kita nggak achieve. Nah, jadi artinya apa? Teman-teman harus punya rencana juga. Nah, rencananya nih yang pertama ya saya sharing ya. Jadi teman-teman bagaimana untuk bisa achieve menjadi Bushido? Nah, kita tarik dari belakang ke depan. Oke. Nah, di sini saya ada 2 strategi teman-teman. Ya, saya ada 2 strategi teman-teman ya. Nah, strategi saya yang pertama itu adalah kalau kita bekerja dari belakang ke depan adalah saya tarik. Nah, untuk saya bisa mencapai Bushido, berarti saya butuh 100 mobile stockist teman-teman. Ya, 100 mobile stockist. Nah, saya tahu juga nih ya di grupnya si Chen juga banyak sekali teman-teman yang sudah di mobile stockist. Nah, kenapa jadi mobile stockist? Nah, karena ini ada istilahnya gini, manusia ini intinya semuanya adalah malas ya. Jadi kalau nggak ada barang, teman-teman juga pasti apa istilahnya? Ya teman-teman juga jadi istilahnya males ya gitu ya untuk keluar gitu ya. Nah, jadi artinya kita nggak ada kegiatan. Kenapa? Nah, kalau kita punya barang di rumah, otomatis ya contohnya misalnya istri saya misalnya bilang, ya kan papa, nah ini barang siapa? Oh, kan gitu kan. Nah, pasti kita akan bilang, oh ini papa, ini adalah barangnya sudah ada orderan ya gitu kan. Nah, mau nggak mau kita dari pagi
kita udah harus keluar dari rumah kan gitu kan. Nah, otomatis kita ada. Nah, jadi strategi yang pertama ini 100 mobile stockist ini teman-teman lihat dari sisinya paling simpel aja. Jadi saya menciptakan bagaimana? Jadi saya menciptakan mobile stockist di kiri, itu ada 50 mobile stockist di kanan dan 50 mobile stockist. Nah, sekarang kemarin saya juga ada sharing ya strategi saya ini kepada Pak Ernest dan ternyata didukung sama Pak Ernest ya. Nah, jadi yang selama ini jadi mobile stockist kan Anda harus ya untuk pembelian pertama adalah 80 box ya. Nah, 80 box. Tapi karena kemudian Pak Ernest mendukung, jadi Pak Ernest sekarang bilang, oke, saya diskon 50%. Jadi untuk menjadi mobile stockist, Anda cukup mengajukan 40 box saja ya. Anda sudah bisa jadi mobile stockist. Nah, keuntungannya apa? Satu kotak dapatnya 25.000. Ya lumayan teman-teman ya. Jadi istilah mobile stockist ini kita cuma pembelian barang di depan, tapi kita belum input. Nah, barang sudah di depan, kita sudah bayar ke kantor, nah kantor kasih kita mobile pin. Nah, jadi kalau kita ada ketemu teman, dia mau join apa nih? Misalnya dia mau join Truby. Nah, kita belum input aja kita udah untung. Nah, kita udah untung 2 kotak ya. 25.000 kali 2, jadi kita udah untung 50.000. Nangkap ya kira-kira teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya teman kita bilang mau join Diamond, belum di-input aja kita udah untung 300.000, betul ya? Karena satu kotak kan kita dapatnya 25.000 kali 12. Nah, kita udah dapat 300.000 ya, teman-teman ya. Jadi ini yang pertama. Nah, saya asumsinya simpel aja teman-teman. Nah, kalau misalnya satu mobile stockist itu cuma reload satu kali aja. Ya, reload satu kali artinya apa? Kan anggap 80 box ya. Nah, ya, yang standarnya kan 80 box. Reload satu kali, satu box. Nah, 80 box ini kan adalah 40 paket. Nah, kalau teman-teman punya 50 mobile stockist di kiri, 50 mobile stockist di kanan, 50 kali 40 paket teman-teman udah 2.000 pairing satu bulan ya. Nah, kalau 2.000 pairing satu bulan, berarti teman-teman sudah 24.000 ya kan? Ya. Ini kalau tahun ini memang ya kita dibutuhkan 30.000 pairing untuk menjadi Bushido. Nah, teman-teman ada kabar baiknya, tahun depan kemungkinan besar ini jumlah pairing Bushido ini akan diturunkan ya ke semula yang pertama kali ya. Jadi untuk dulunya untuk menjadi Bushido itu adalah pairing 20.000. Nah, kelihatannya manajemen ini mengiyakan ya, jadi tahun depan kita akan menurunkan lagi yang Bushido cuma 20.000 pairing. Nah, jadi kalau 20.000 pairing, nah ya nggak perlu ada tambahan 25% lagi kan. Ini kan asumsi dari 100 mobile stockist ada 25% ya, yang 25 mobile stockist yang reload 2 kali ya. Jadi artinya mereka isi 2 kali kita bisa mencapai 30.000 pairing. Nah, kalau nggak perlu artinya apa? Anggapan aja mereka cuma reload satu kali aja, 80 box, 40 paket aja, 40 paket kali 50 aja kita udah pairing 2.000 kali ya. Nah, 2.000 pairing loh teman-teman. Satu bulan aja teman-teman udah samurai. Ya, gitu loh ya. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, saya masih ingat 2 Bushido saya. Nah, Bushido saya di bawah saya kan total ada 9 orang ya. Nah, 9 Bushido saya, di kiri saya ada 5 Bushido, di kanan saya ada Bushido. 4 ya. Nah, dari Bushido ini ada 4 adalah wanita. Nah, dari 2 wanita ini adalah siapa? Ada Sylvie Hendro ya yang dari Surabaya ya, Sylvie. Satu lagi adalah Cieni ya. Nah, Cieni dari Medan. Nah, ini 2 Bushido ini yang ya kalau saya bilang ini mereka lebih ngotot ya. Jadi waktu pertama kali mereka belum jadi Bushido, nah kalau saya kemana-mana mereka nempel aja ya. Kemudian mereka selalu bertanya kepada saya, Budi, saya mau jadi Bushido. Kalau saya mau jadi Bushido gimana caranya? Nah, pada saat itu saya cuma sampaikan, oke, kepada Sylvie. Oke, Sylvie, Anda bentuk 100 mobile stockist. Begitu beliau mencapai Daimyo, ya, begitu beliau mencapai Daimyo, beliau langsung telepon saya. Dan kemudian langsung bilang, Ko Budi, ini ternyata strateginya Ko Budi jitu loh. Kenapa? Karena di bawah dia baru ada 35 mobile stockist, teman-teman. Dan beliau udah masuk dari Daimyo, ya. Nah, kenapa tadi saya bilang? Karena kalau jadi mobile stockist, otomatis sales-nya kita udah pasti lebih rutin. Dan teman-teman juga bisa lebih fokus. Contohnya gini ya, teman-teman sekarang kalau banyak table talk itu juga bukan solusi. Contoh, kita banyak table talk, sekarang kalau misalnya ngumpul 10 orang, 20 orang. Nah kan kendalanya satu, siapa yang bayar makanan, siapa yang bayar minuman, kan itu kan. Nah ini juga susah bagi teman-teman yang belum berhasil, yang belum dapat uang untuk menduplikasikan. Kalau kita mau table talk terus kan itu kan. Nah jadi yang paling gampang apa? Nah, saya sering kali melihat orang yang jadi mobile stockist satu, ini sebenarnya, sorry ya, ada telepon masuk. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman jadi sebenarnya bisa identifikasi. Nah, bisa identifikasi artinya siapa yang bakal kira-kira yang bakal calon nih, ya.
Nah, bakal calon bakal calon bentar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa identifikasi kira-kira siapa yang bakal jadi calon yang bisa jadi mobile stokis. Karena kalau dari mobile stokis satu, dari segi uang pasti mereka udah ada ya. Nah, teman-teman mereka sekitar mereka juga pasti mendukung. Ya, artinya kira-kira yang memang yang bisa beli ya atau yang bisa bergabung bersama mereka gitu ya. Nah, jadi kalau mereka bisa bergabung kan kita juga enak ya kan teman-teman, bisa juga kita menggunakan fasilitas mereka kan gitu kan. Nah, karena saya ketemu beberapa mobile stokis ya, mau di Jakarta, mau di Tangerang juga banyak sekali. Nah, kadang-kadang mobile stokis itu pasti punya ruko yang nggak dipakai, ya kan? Kadang-kadang mereka juga punya kafe. Nah, kan kita tinggal bisa ngumpul. Begitu kita ngumpul di lokasi mereka, kita tinggal habisin aja, betul nggak? Dan kita juga enak, betul nggak? Nah, kita bisa tentukan, ini jadi kita kerjanya lebih kerja smart, ya, daripada kita istilahnya nggak ada target, ya, gitu ya. Nah, jadi kita juga kalau kita kerja di mobile stokis, kita juga pasti lebih ada target, ya kan? Nah, kita duplikasi dari situ, ya. Lengkap ya, teman-teman. Nah, 100 mobile stokis itu nggak perlu kita cari semua ya. Teman-teman bisa mulai dari 2 mobile stokis. Nah, nanti ke bawah, ternyata contoh misalnya di sini ada Ko Andi, ternyata misalnya Ko Andi, oke Ko Andi grupnya Anda udah mulai besar nih. Nah, Anda jadi mobile stokis gitu ya. Nah, nanti kemudian di bawah Ko Andi juga sudah mulai nih. Nah, ada beberapa yang udah kelihatan grupnya mereka udah mulai besar. Nah, kita bilang mau nggak? Nah, ya bisa jadi mobile stokis kan berarti apa? Kan stoknya kan kita sudah pegang di tangan. Nah, ini teman-teman, kalau kita punya barang, pasti kita turnover kita pasti lebih tinggi. Contoh ya, saya mesti bilang misalnya contohnya, kita kalau ke Ternate. Ternate ini kalau kita kirim barang dari Sorong, ya, dari Papua, kirim sampai ke Ternate, 1 minggu teman-teman. Ini orang udah lemes loh, barang baru nyampe, benar nggak? Nah, apalagi sekarang kayak kemarin kita juga pergi dari Pekanbaru, nyebrang aja ke Bengkalis saja. Nah, sama ya, kalau kita udah nyebrang pulau, bisa aja kan produknya juga nyampe 1 hari, 2 hari. Orang udah lemes juga gitu ya. Jadi artinya apa? Orang lagi semangatnya, ya kan? Apa? Misalnya orang pas lagi sakit 2 hari lagi ya baru nyampe. Ya kan orang udah lemes ya. Tapi kalau kita punya barang kan kita ketemu langsung kita kasih. Ya, apalagi sekarang di Papua ya teman-teman, kalau pergi ke Papua beda lagi stylenya mereka. Anda kasih 2 kotak, mereka belinya 2 kotak. Ya, Anda bawa 12 kotak kasih mereka bayar 12 kotak kan, karena orang Papua kan semua punya uang cash, ya kan? Karena orang Papua juga mungkin ya mereka juga sering ya ditipu ya. Jadi mereka juga udah nggak percaya, Pak, oke Bapak masuk ya Diamond 12 kotak. Nah, kita kasih 2 kotak dulu, 10 kotak kita kirim ya. Udah nggak percaya teman-teman ya. Jadi artinya bisnis tetap adalah siapa yang punya barang tetap lebih diuntungkan. Nah, ini loh. Jadi maksud saya ini adalah satu-satu strategi yang teman-teman bekerja terbalik. Jadi nah, kita berjalan waktu juga, kemudian kita mulai identifikasi mana yang bisa jadi mobile stokis itu ya. Nah, jadi yang tadi saya kembali ke Bu Silvi lagi, begitu Bu Silvi 35 mobile stokis saja, beliau udah jadi sudah menjadi daimyo ya. Nah, sampai saat dia menjadi Busido, sampai hari ini menurut saya paling juga lebih kurang di bawah dia ada 50 aja mobile stokis ya. Nah, 50 atau 60 mobile stokis, tapi hari ini kan beliau udah jadi Busido. Dan dari penjualan dari sales sampai hari ini beliau ternyata yang paling stabil ya, malah beliau tuh mengalahkan ya, sebelumnya kalau nggak salah Silvi itu adalah Busido yang ke-7, malah sekarang sudah melewati ya, sudah melewati Busido yang ke-4, ada Dr. Yudi, malah Dr. Luigi ya kan, ada Anita, nah ya beliau udah lewatin ya, jadi artinya malah termasuk jumlah pairingnya yang cukup lebih stabil ya dibandingkan sama yang lain ya. Kenapa? Karena mobile stokisnya cukup banyak ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman boleh mulai. Ini salah satu strategi juga ya teman-teman. Siapa yang bisa jadi mobile stokis? Semua orang bisa apply mobile stokis. Yang penting dia levelnya diamond ya. Yang penting dia levelnya diamond, di mana grupnya sudah mulai berkembang. Kenapa? Karena mobile stokis kita nggak bisa memberin orang lain ya. Kita harus bisa memberin dari kita ke bawah ya, untuk jaringan kita aja ke bawah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini strategi pertama ya. Jadi artinya Bapak teman-teman menciptakan mobile stokis. Ya, karena kita sekarang udah pasti mulai ya, teman-teman ya, apalagi kita udah sekarang mulai masuk ke kabupaten ya, sampai ke kelurahan atau apa. Nah, semua orang bisa kok ya, semua orang bisa jadi mobile stokis. Oke. Kemudian yang kedua kombinasi. Nah, ini mobile stokis ini juga bagus teman-teman, karena bentar lagi kita juga akan masuk ke tahun depan, kita akan masuk ke negara Malaysia. Nah, negara Malaysia cuma ada 1 country stokis. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mengajukan ya. Setiap kota mereka bisa apply consignment stokis. Consignment stokis 1 kota cuma 1, tapi mobile stokis tidak terbatas ya. 1 mobile stokis itu bisa di 1 kota mau 100 mau 1000 boleh. Ya, tidak terbatas karena mobile stokis cuma jaga di grupnya dia. Nah, kalau consignment stokis dia jaga
grup yang masih kecil-kecil ya, yang masih belum ada leader-leader yang bisa jaga ya. Nah, itu consignment stokis, jadi siapapun bisa ngambil di tempatnya dia. Nah, teman-teman juga bisa mengajukan ya, artinya seperti itu. Nah, yang saya tahu punya seperti Lucia Chen kan juga pegang yang consignment stokis di Palu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga jadi mobile stokis misalnya, ya ada lah ya. Nah, banyak tim juga yang udah jadi mobile stokis. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa duplikasi ini namanya alat kesehatan, ya tes kesehatan namanya Quantum Resonance Magnetic Analyzer ya. QRMI ya, seperti itu. Nah, ini alat kesehatan ini apa? Alat kesehatan ini bagi saya ini adalah saya menciptakan dokter keliling, teman-teman ya. Saya menciptakan dokter keliling. Nah, kenapa, teman-teman? Jadi strateginya sama. Contohnya sekarang ya, kalau di kampung-kampung, di desa-desa, yang Indomaret, Alfamart juga banyak, bener nggak? Nah, tapi kenapa masih ada misalnya sepeda-sepeda yang jualan es krim Walls gitu ya? Nah, kenapa? Karena kan mereka ingin menjangkau, bener nggak? Karena kalau anak kecil ini, kalau kita sampai ke kampung mereka, dan kalau misalnya kita naik sepeda, dan kita menawarkan mereka, mereka beli. Nah, tapi kalau kita berharap mereka jalan kaki sampai ke depan jalan raya, sampai ketemu Indomaret, Alfamart, itu udah bisa berubah loh. Karena kan masih bisa ketemu warung-warung, ternyata tadi mau makan es krim udah nggak jadi, tiba-tiba bisa makan beli keripik ya dan segalanya gitu ya. Nah, jadi kan ya, jadi yang sepanjang jalan itu apa kan orang sudah bisa berubah pikiran ya. Nah, artinya kita menjangkau. Nah, caranya gimana menjangkau? Karena ya terus terang saya strateginya simple. Daripada saya berharap kita minta orang datang ke lokasi kita ya, misalnya yuk, nah pas kita ada pertemuan nih, table talk nih misalnya gitu ya, atau misalnya kita ada yuk datang ke kantor nih, nah ya, atau misalnya datang untuk ngumpul Zoom aja belum tentu orang mau. Nah, tapi kalau kita jemput Bora, nah Pak Bu, nah kebetulan nih Pak Bu, ya kan saya ada bawa tes alat kesehatan. Nah, tes kesehatan saya lumayan loh Bu. Nah, bisa ada sampai 58 item ya kan. Nah, apakah kita ada sumbatan pembuluh darah, apakah kita ada kista. Nah, ini alat ini bisa teridentifikasi. Mau nggak Bu? Nah, lebih kurang pasti orang terbuka. Kenapa? Orang pasti welcome. Kenapa? Orang Indonesia 95% saya harus bilang. Itu nggak pernah medical check up teman-teman ya. Jadi 95% teman-teman kita itu nggak pernah medical check up ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman kita nggak pernah. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita langsung ke lokasi mereka itu kita lebih gampang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi syaratnya gimana? Nah, ini masih target yang 30.000 pairing, tapi kalau udah 20.000 pairing ini udah makin kecil lagi. Ya teman-teman cuma butuh 60 kiri, 60 kanan aja ya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari kita. Nah, dari saya misalnya gitu ya. Saya identifikasi di kiri saya ada 2 grup. Ya, 2 grup yang menggunakan alat ini. Nah, satu alat ini nggak perlu satu orang pegang ya, seperti itu loh. Jadi ada grup kecil, misalnya grup kecilnya 3 sampai 5 orang pegang satu alat ya gitu kan. Jadi kan bisa gantian ya. Contohnya misalnya di sini ada siapa? Mona, ada Jerry ya kan. Nah, ada Sumardi gitu kan, ada Bu Evi gitu ya. Nah, jadi beberapa 3 atau 5 orang mereka berkolaborasi ya. Nah, pegang satu alat. Nah, jadi kan bisa gantian ya, tapi di dalam satu tim ya. Jadi saya mengidentifikasi saya punya 2 grup di kiri yang pakai alat ini. Nah, 2 lagi pakai di kanan ini. Nah, 2 ini masing-masing kan kemudian nanti kan mereka masih punya grup. Nah, mereka mengidentifikasi lagi. Nah, masing-masing punya 2-2 lagi. Jadi masing-masing orang cari 4 kan itu kan. Nah, jadi kalau saya punya 2 kiri, 2 kanan, masing-masing cari 4, saya udah punya 8-8. Nah, ya turunan berikutnya yang pertama 22, yang berikutnya sudah 88. Yang masing-masing cari 4 lagi udah 32. Satu turunan lagi udah 128, udah lebih dari 60 ya. Nah, target saya cuma 60 kiri, 60 kanan. Ya, kalau 60-60, nah anggapan saya tadi ini, kalau saya namanya tes kesehatan, kan lebih mudah, benar nggak? Nah, ya artinya apa? Begitu dia ada sumbatan pembuluh darah, udah pasti lebih gampang, ya kan? Oh Pak Bu, nih dari sini dari beberapa testimoni aja ternyata, nah banyak teman-teman kita terbantu ya. Itu lebih mudah bagi teman-teman itu untuk bisa jualan ataupun mengajak bisnis ya. Nah, anggap aja dengan satu alat ini, penjualan kita adalah satu hari cuma satu paket. Jadi kalau ada 60-60, teman-teman sudah punya berapa? Sudah punya 60 pairing sehari, ya kan? Kali 30 hari, udah 1.800 pairing. Ya, 1.800 pairing. Kali 12 hari, kali 12 bulan, teman-teman sudah 21.600 pairing. Ya, sudah busido juga ya. Seperti itu. Ya, jadi, karena tahun depan jadi 20.000 pairing, ini teman-teman jadi lebih mudah ya, jadi 60-60 aja. Nah, mobile stokis, saya masih tetap asumsinya tetap ke 100 mobile stokis. Nah, tapi kalau teman-teman mau capai samurai, oke, saya bicara samurai ya. Samurai sebenarnya apa? Pairing kita cuma berapa? 100 ya? 1.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa punya 3 mobile stokis di kiri,
3 mobile stokis di kanan aja, 33 aja. Satu mobile stokis tadi saya bilang reload 1 bulan 40 paket. 40 kali 3 berapa? 120 paket kan? Kanan 120 paket. Teman-teman udah pairing 120 kali. Betul nggak? Kali 12 bulan udah 1440 loh. Teman-teman udah samurai juga loh. Jadi hanya mengidentifikasi lebih kurang ya. 3 mobile stokis di kiri, 3 mobile stokis di kanan aja. Udah bisa jadi samurai teman-teman. Ya gitu ya. Jadi teman-teman bagi ya. Kalau saya mau jadi shogun, ya dibagi kira-kira gitu ya. Kan kalau shogun kan 5.000 pairing. Nah berarti seperempat aja. Nah ya. Kan Bushido kan 20.000 pairing. Shogun 55.000 pairing. Berarti dibagi seperempat. Nah, berarti berapa? 25. Nah, 25 ya teman-teman lebih kurang 13 kiri, 13 kanan. Ya, gitu ya. Nah, ya, jadi mobile stokis menurut saya ini ya minimal mereka lebih stabil lah ya untuk dapatkan sales ya. Nah, jadi ini kalau CNI yang Medan dia kombinasi. Nah, kalau CNI Medan jadi Bushido. Nah, dulu waktu di awal-awal waktu begitu saya mulai sharing mengenai quantum resonance magnetic analyzer, nah dia yang setiap kali minta saya tolong belikan ya. Nah, karena terus terang ini bukan produk yang dari AFC juga, tapi kita bisa beli dari Tokopedia ya. Nah, ya harganya berapa? 2,5 juta. Tapi sekarang sudah ada lagi yang model baru ya, cuma pakai telapak tangan itu jauh lebih murah ya. Cuma 1,2 juta aja teman-teman ya. Nah, tapi kita mesti connect ke komputer ya, kita mesti link ke komputer. Nah, teman-teman yang penting adalah selalu mendapatkan versi bahasa Indonesia ya. Nah, ya jangan versi bahasa Inggris gitu ya. Karena kalau kita ada versi bahasa Inggris kan susah, teman-teman susah duplikasi. Tapi kalau dapatnya timnya orang luar negeri ya boleh, ya seperti itu ya. Nah, tapi karena kita masih bergerak di Indonesia, ya teman-teman cari yang Indonesia ya, supaya kita bisa ini. Nah, ya kira-kira seperti ini. Nah, tadi CNI saya bilang menjadi Bushido. Nah, CNI yang paling sering ya minta saya tolong belikan. Nah, dia setiap kali suruh saya. Jadi yang bikin alat ini kalau gini, teknologi ini dari Jerman teman-teman, ya teknologi dari Jerman. Kemudian spare part-nya kalau nggak salah dari China. Kemudian yang bikin software ini orang Bandung, teman-teman. Jadi kita beli alat ini dari Bandung ya, banyak kan gitu ya. Nah, karena sudah di-customize, sudah dibikin dari orang Bandung. Jadi kita pesennya itu. Nah, jadi dulu Bu Eni itu selalu minta saya, dia belikan 5 biji, saya kirim ke Medan. Nah, gitu ya. Jadi grupnya dia setengah ini, setengah ini. Nah, akhirnya beliau jadi Bushido ya. Nah, ini salah satu strategi smart lah ya. Smart way ya. Jadi artinya tetap cara kerja pintar. Kan kita mau jadi Bushido, tapi kita juga lebih harus mengidentifikasi ya. Yang tadi 5 langkah-langkah semua orang harus menduplikasi. Nah ya, tapi teman-teman juga harus bisa berpikiran ya cara pinter juga gitu ya. Nah kira-kira untuk cara pinter teman-teman bisa menduplikasi yang 2 ini ya. Dan ini 2 ini ternyata terbukti sampai sekarang ini. Nah kita mendominasi ya, artinya dari 11 Bushido kita mendominasi 10 Bushido ya. Artinya cara ini masih lebih bagus ya. Artinya bisa terduplikasi dengan baik. Nah, oke, mungkin saya stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya bisa tanya dulu, kemudian nanti baru saya masuk ke topik berikutnya ya. Oke, saya kembali ke Jen dulu. Waduh, ini strateginya gemes. Ini strateginya bagus banget, sampai nyimak banget. Pertanyaannya kok Budi, kalau kita jadi mobile stokis, terus ada lemparan dari atas, kita nggak bisa input meskipun itu downline kita. Iya, betul. Jadi yang kategori yang spill over itu juga masih belum termasuk member kita. Karena gue spill over itu adalah membernya member upline kita kan. Nah, jadi kita juga tidak berwenang untuk input untuk yang di bawah kita gitu. Tetap dari yang kita sponsorship aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi ada sponsor 30 orang, nah dari 30 orang ini semua jaring ke bawah itu kita berhak untuk inputin, untuk upgrade dan segalanya gitu. Waduh, jadi teman-teman yang mau jadi mobile stokis, mumpung lagi ada diskon 50% kesempatan yang biasanya 80 box sekali ngambil, sekarang hanya 40 box ya, Kak Budi udah bisa jadi mobile stokis. Nah, ya, dan langsung di ACC sehari ya. Ya, 40 box ya. Tapi kalau udah jalan kayak seperti Koandi mah 40 box bisa beberapa hari habis ya Koandi ya. Nah, tapi nanti kalau untuk reload berarti kita isi kembali lagi itu minimal 3 diamond lagi, 36 box lagi. Jadi hampir sama aja. Ya, jadi sebenarnya uang kita tuh cuma puter-puter aja, kita cuma bayar di depan kan gitu kan. Nah, lumayan teman-teman dapat 25.000. Nah, kalau kita satu mobile stokis yang tadi saya bilang keluar masuk 1 bulan cuma 80 kotak. Lumayan loh. 80 kotak kali 25.000 tambahan 2 juta. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan bisa buat operasional kita ya teman-teman ya.
Oke. Tadi ada feedback karena Chen sambil rekam ya, jadi Chen pindah lokasi nih. Oh, jadi teman-teman yang mau jadi mobile stockist dan mau untuk alat untuk tes kesehatan bisa hubungin Chen atau ke Budi Darwin, kita akan bantu untuk berikan referensi yang terbaik untuk beli di Tokopedia. Ya, nanti kita ada linknya lah, link yang kita kemarin kalau nggak salah yang kalau mau yang lebih lebih mobile, teman-teman bisa pakai yang telapak tangan tuh ya, yang lebih murah cuma 1 jutaan aja tuh. Nah, boleh kok Budi, ini linknya. Ya, nanti saya kasih linknya. Itu teman-teman kalau nggak salah dari grupnya Eka Yanto, yang Bu Sidonya Eka Yanto, upline kamu juga itu kalau nggak salah mereka belinya di Shopee. Seperti itu. Boleh linknya nih kok. Jadi kita ya, bisa. Nanti saya kasih linknya. Ya, betul. Kalau nggak salah kemarin saya lihat ada siapa grupnya kamu juga Pak Stefanus juga pakai ya, kalau nggak salah ya, yang dari Semarang ya. Kan dia juga pakai telapak itu ya. Pakai telapak. Pakai yang pegang. Oh, dia juga yang pegang atau satu lagi yang pakai telapak juga kalau nggak salah kan? Ada 2. Nah, dia ada 2 betul. Nah, telapak iya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin sebelum dilanjutkan di sesi berikutnya, sampai yang tadi apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan langsung open speaker aja atau bisa di kolom chat. Wah, sepertinya semuanya sudah paham nih. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi lanjut ini yang tadi saya share ini ya. Oke. Tadi saya ada grup yang kecil juga dari grup Medan. Nah, dia minta saya ending objection. Oke, teman-teman. Oke. Ending objection. Bentar, saya buka file dulu. Bentar ya, teman-teman ya. Kemarin kalau salah kita juga udah share ya? Ya, Chen ya? Sudah. Share tentang materi yang apa ya judulnya kok? Sampai lupa. Ya, yang handling objection kita kemarin udah ya? Yang follow up dan closing. Belum kok, kalau handling objection belum. Yang ini, kemarin udah kan? Dikit, sudah di-sharing sedikit aja itu kemarin. Oke, nah jadi ini adalah handling objection teman-teman. Jadi ini sebenarnya handling objection sebenarnya lebih bagiannya lebih banyak pada saat waktu kita lagi follow up ya, kita lagi mau closing. Nah ini seringkali banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau namanya follow up, nah setelah teman-teman sudah presentasi kan gitu kan, nah ya setelah dipresentasikan kalau bisa follow up itu 1 kali 24 jam ya, besoknya udah ditanyain atau paling lama 2 kali 24 jam. Jangan terlalu lama teman-teman ya. Nah, untuk bertanya, apakah kemudian dia masih ada pertanyaan atau apa ya, teman-teman kalau bisa pakai pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya pilihan. Ya, oke, Kuandi, setelah kemarin dipresentasi sama Chen, nah gimana? Kapan siap untuk bergabung? Nah, ya, Pak Andi mau bergabung Ruby atau Diamond? Nah, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan, oke, Pak Andi, Pak Andi kemarin setelah dipresentasi sama Chen gimana? Mau bergabung ya atau tidak? Nah, kalau kita bilang ya dan tidak, itu pertanyaan yang terbuka ya. Kemungkinan besar orang selalu ingin mengulang kata-kata belakang. Ya, kalau apa? Mau bergabung ya atau tidak? Tidak, kan gitu kan jawabannya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa, nah setelah dipresentasi sama Chen gimana? Pak Andi siap untuk bergabung Ruby atau Diamond ya. Jadi tidak ada mengatakan, kita tidak ada bertanya iya dan tidak gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemarin saya juga banyak yang belajar sama tips untuk closing ya teman-teman ya. Waktu saya ketemu ada salah satu pebisnis juga ya, beliau punya villa ya di Lampung. Nah, beliau ini luar biasa ya. Jadi begitu pada saat kalau udah presentasi selesai, nah dia di bawah grupnya Dr. Yudi. Nah, kalau mereka kalau sudah dipresentasi sudah selesai. Nah, pertanyaannya cukup bagus loh. Jadi dia selalu tanya, "Oke, teman-teman ini sudah dijelaskan secara detail semua oleh kita semua. Nah, untuk teman-teman bisa bergabung hari ini. Nah, masih ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan nggak?" Nah, coba. Kan kata-kata pertanyaan sangat bagus ya. Untuk teman-teman bisa bergabung hari ini, masih nggak ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Berarti kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah siap bergabung kan gitu kan. Nah, ini kata-katanya sangat bagus nih teman-teman ya. Oke, jadi ini tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar ya kan gitu kan. Nah, tips untuk follow up teman-teman harus profesional, harus rapi gitu ya. Nah, harus lengkapi alat perang kita. Nah, saya selalu bilang alat perang ya. Kenapa? Alat bantu teman-teman. Kita butuh alat bantu teman-teman. Kita nggak bisa pergi menceritakan segala sesuatu. Contoh, saya ketemu Pak Andi. Begitu saya antusiasnya, saya
Saya ketemu Pak Andi, saya langsung bilang, oke Pak Andi, oke, wah ini bisnis bagus sekali, tapi saya nggak punya sama sekali nggak punya bahan ya, sama sekali nggak ada sesuatu. Karena gini loh teman-teman, daripada kita ngomong ya visual sama misalnya kita ada gambar, orang lebih gampang yang melihat misalnya kita bawa bisa buku presentasi, buku merah ya. Nah, atau misalnya kita bawa pakai handphone ya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kita tunjukin gitu. Orang lebih gampang visual daripada kita dengar cuma pakai ini ya. Cuma dengar dari kuping misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan ini semua ya. Seperti itu ya. Google Drive Testimoni ini teman-teman juga harus lengkapin semua di handphonenya ini. Jadi kalau teman-teman kita punya masalah kesehatan apa, teman-teman sudah punya ya. Nah, kesalahan kita kalau follow up itu gagal, kenapa? Karena biasanya kita belum siap. Nah, ditanya ini kita nggak ada. Contoh misalnya ditanya, di sini saya dengarnya gimana? Sudah ada siup belum? Waduh, siup ya. Bentar ya, saya tanya dulu Pak Andi. Ya, saya tanya dulu Jen satu kali gitu ya. Nah, ini ditanya gimana nih? Sudah ada sertifikat halal belum? Aduh, saya tunggu ya, saya tanya lagi Pak Andi lagi. Ya, saya tanya Jen lagi kan udah 2 kali. Nah, begitu dia tanya testimoni ini, sampai sekarang saya masih sering baca di grup ya. Testimoni, ada nggak nih testimoni kanker payudara? Padahal setiap hari kita sharing gitu ya. Nah, kalau kita udah sharing, Anda harus simpen. Nah, cara simpennya gimana teman-teman? Cara simpennya adalah teman-teman bisa bikin grup kecil. Nah, grup kecil itu isinya apa? Diri sendiri aja sama istri misalnya. Jadi kita cuma berdua aja sama istri, kita bikin grup. Nah, bikin nama grupnya namanya testimoni ya, testi misalnya kanker payudara. Jadi besok kalau dapat testimoni orang ini, Bapak Ibu masukin ke grup itu sendiri gitu loh ya. Karena grupnya itu cuma berdua kita sama istri gitu loh ya. Nah, sehingga kalau besok-besok kalau orang nanya, kita tinggal ketik aja testi kanker payudara, langsung muncul. Jadi semua testimoni yang kanker payudara di situ, paru-paru di situ, jantung semua di situ gitu loh. Jadi ini adalah mempermudah kita karena teman-teman nggak mungkin. Artinya gitu loh ya. Setiap kali ketemu orang ya, di WA chat lagi ke upline, ada nggak dokumen-dokumen ini? Nah, ini otomatis kita kan jadi artinya apa? Wasting our time dan kemudian kita jadi nggak bisa berhasil. Nah, kita nggak berhasil closing biasanya apa? Karena teman kita ragu, ya kan? Ya, ini kira-kira gimana nih kalau saya bergabung sama Budi, ditanya ini aja nggak ngerti, ditanya ini nggak ngerti, kira-kira saya bisa berhasil nggak ikut dia? Nah, itu loh. Jadi sebenarnya keraguannya itu adalah karena mereka nggak yakin mereka ikut kita bisa berhasil ya. Oke, itu aja. Nah, cara follow up ini nanti saya akan ngajarin teman-teman. Jadi cara menjawab itu cuma ada 2. Yang pertama jadi teman, yang kedua jadi konsultan ya. Nah, tips yang untuk closing ada namanya sense of urgency, harus bikin kedesakan. Kenapa mereka harus bergabung saat ini? Nah, seringkali saya bikin kedesakan satu misalnya, Cen, ayo bergabung Cen. Nah, kebetulan nih Cen. Nah, Cen kan kenal nih Pak Andi, nah, gitu ya. Pak Andi kebetulan besok saya mau ketemu dia loh. Nah, kan misalnya beliau ini ada teman-teman SD kita, misalnya teman SMA kita atau teman kuliah. Nah, besok saya ketemu Pak Andi. Nah, kalau Pak Andi bergabung, nah nanti saya taruh di bawah kamu. Nah, ini kan ada sesuatu kedesakan. Kenapa Ibu Cen harus bergabung hari ini? Gitu ya, seperti itu ya. Nah, atau ketinggalan kereta. Jadi kalau Anda nggak bergabung ini nanti sayang gitu ya. Nah, nanti banyak lagi teman-teman kita misalnya ya gitu ya, seprofesi ataupun misalnya yang komunitas kita semua ini, nah dia akan, nah Anda di atas gitu kan, jadi mereka semua ada di bawah Anda gitu ya. Atau misalnya keluarga sama. Nah, jadi kita duluan, nah nanti kita baru prospek nih sepupu kita, jadi kamu ada di atas gitu ya, kayak gitu ya, tante kita, om kita. Jadi ini ada sesuatu yang kenapa mereka harus bergabung sekarang. Kalau enggak Anda ketinggalan kereta ya, kalau enggak Anda di bawah gitu seperti itu ya. Kan lebih bagus kita di atas. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk follow up teman-teman, kita itu harus hadapi namanya penolakan, rejection ya. Nah, bagi saya ini sini adalah penolakan itu adalah makanan sehari-hari ya bagi kita seorang networker. Termasuk kita mau jadi seorang sales profesional. Nah, gambarannya gini teman-teman. Teman-teman mau jadi seorang petinju handal dan profesional. Yang jadi tantangan kita apa setiap hari? Berarti kita siap untuk ditinju dong. Siap untuk dipukul, siap untuk dijatuhkan, betul nggak? Nah, karena untuk melalui proses yang panjang, baru dong teman-teman kita baru bisa menjadi seorang petinju profesional. Jikalau di hari pertama aja saya nggak siap nih, ya kan itu kan? Kita nggak siap untuk ditinju, dipukul, dijatuhkan. Setiap kali ditinju, dipukul, dijatuhkan kita cengeng, ya gitu kan? Kita nangis, ya kan? Ya kita nggak akan jadi siapa-siapa teman-teman ya, lengkap ya. Jadi maksud saya kasih gambaran artinya sama teman-teman. Kita mau jadi seorang petinju handal profesional, ya konsekuensi kita adalah di situ. Latihan, setiap hari harus latihan, betul nggak? Nah, latihan itu dari pagi, siang, malam. Nah, tiap hari latihan udah apa? Udah latihannya aja bisa memar ya kan? Karena bisa aja kan kita salah ya kan, kena kepala kita, tangan kita, betul nggak? Luka dan segalanya. Itu aja kita harus ambil konsekuensi itu. Karena melalui proses yang panjang baru kita bisa jadi seorang petinju profesional. Nah, sama teman-teman. Jadi maksud saya di dalam
Anda mau jadi seorang pemain jaringan networking yang handal, Anda harus enjoy, menikmati. Ya, penolakan demi penolakan ini yang lama-lama akan menjadi Anda semakin kuat, tangguh dan handal ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita harus menikmati ini ya setiap hari. Nah, ya, proses kita apa sih seorang networker? Nah, prospecting kan gitu kan? Prospecting apa kan enak nih, ketemu setiap orang, gimana Pak kabarnya, ya kan? Kita nggak kenal siapapun boleh, hai gitu ya, gimana Pak kabarnya, ya kan? Bapak gimana? Ternyata, nah kita mencari kesamaan teman-teman. Prospecting itu kadang-kadang kita bicara sama orang, kita mencari kesamaan. Ternyata apa? Oh ternyata tinggalnya kompleksnya sama Pak ya. Oh apalagi klaster sama. Ternyata kita tetanggaan Pak. Kan jadi enak Pak, jadi akrab. Ya, kita ketemu orang kita say hi aja gitu. Tiba-tiba mana tahu kita juga ternyata dari kota kelahiran yang sama. Oh sama-sama di Sumatera ya. Oh sama-sama di Surabaya lahirnya. Oh ternyata klop kan itu kan. Nah seperti itu. Oh ternyata dari SD yang sama, SMP yang sama, SMA yang sama, kita teman kuliah yang sama ya kan. Nah, atau jadi banyak loh. Jadi teman-teman kalau pada saat prospecting, pada saat kita membuka pembicaraan untuk mengajak orang berngobrol, nah Anda harus mencari kesamaan. Nah kalau kesamaan kan jadi akrab. Oh ternyata istri saya sama dia ternyata adalah teman satu sekolahan, kan jadi enak, nah, kan jadi akrab ya gitu ya. Nah sehingga besok begitu kita udah mulai prospek adalah teman-teman tidak presentasi ya. Prospek teman-teman hanya mencari kebutuhan aja, stop sampai di situ. Nah besok setelah karena sudah ada kesamaan, ini untuk orang-orang baru ya. Nah tapi kalau untuk orang-orang lama kan udah beres ya. Orang-orang teman-teman lama ya tinggal tanya aja ya, gimana kabar suaminya, ya anaknya, papanya, mamanya, papa mertua, mama mertua. Dari sana kita udah tahu ya, teman-teman sudah bisa masuk apakah dari sisi produk, apakah bisa masuk dari sisi bisnis ya. Nah kalau bisa bisnis misalnya tentunya waktu saya bertemu Pak Pandi, Pak Pandi gimana bisnis sekarang gimana? Waduh bisnis sekarang Ko Budi lagi slow down nih ya kan gitu kan, pandemi ini 2 tahun waduh berkepanjangan juga kan sekarang ya kan. Nah sekarang omsetnya masih belum kembali nih kan itu kan. Nah berarti kita udah tahu, berarti artinya apa? Saya bisa masuk dari sisi Ko Andi, dari sisi bisnis. Nah, kalau saya ketemu lagi kedua kali lagi, saya bilang, Pak, Ko Andi, kebetulan nih, ya kan, saya ada satu peluang bisnis nih. Nah, ya farmasi di bidang kesehatan, nggak ada matinya loh, ya kan? Mau orang perang, mau perang, mau krisis, ya, mau pandemi, tetap orang butuh kesehatan gitu ya. Nah, ini baru masuk Indonesia nih dari Jepang. Nah, kita negara ke-8. Nah, saya udah pelajari loh sistemnya, Pak. Uangnya banyak. Karena uangnya banyak, baru saya ngajak Pandi. Nah, kalau sebulan bisa dapat tambahan income, ya kan? Nah, kita mulai sesuaikan ini. Nah, dapat tambahan income 50 juta, 100 juta. Wandi mau denger nggak? Nah, kan enak nih ya. Jadi kita bisa membuka satu pembicaraan di mana sesuatu itu yang enak. Nah, setelah udah masuk, yaudah teman-teman bisa masuk. Ya, apakah kemudian nanti bisa mengundang? Kalau Anda sudah bisa presentasi, teman-teman bisa presentasi langsung. Tapi kalau belum bisa presentasi, ya teman-teman harus bisa mengundang. Ya, untuk mereka hadir di Zoom atau di table talk, ataupun misalnya Anda punya ya presentasi LOP di kantor dan segalanya ya. Jadi teman-teman harus tahu jadwal ya. Seminggu ini kegiatan misalnya ada di grupnya Chen dan teman-teman semua ini ada di mana aja. Nah, teman-teman udah harus tahu ya. Nah, ya. Nah, atau misalnya tadi kan di sini ada grup saya dari Medan ya, ada Susan atau Kohendra. Nah, sama. Jadi mereka udah tahu seminggu ini aktivitas kita apa. Nah, sehingga kita bisa menempatkan mereka ya. Kita mau ngajak kemana kan gitu ya. Oke. Nah, habis setelah kita presentasi follow up closing. Ya udah, jadi ini aktivitas kita aja, teman-teman, setiap hari kan itu kan. Nah, bina tim, jaringan dan kemudian duplikasi. Nah, ya. Jadi semakin kita berhasil. Nah, di sini kata-katanya, the more you success in this process, semakin Anda berhasil di proses ini. Nah, ini ya, nikmati ini, the more income you will get. Udah otomatis teman-teman ya. Jadi tidak ada yang instan teman-teman. Teman-teman harus percaya itu. Walaupun saya sebagai networker sama, saya juga belajar sekitar 19 tahun yang lalu pada saat saya di 2004 ya. Nah, 2004 sampai sekarang 2022 berarti 18 tahun yang lalu. Nah, sama ya, saya juga dari background IT, saya juga nggak ngerti ini semua. Nah, yang penting kita belajar ya. Semakin kita menguasai tadi saya bilang ya, the more you success in the process, semakin kita menguasai, otomatis income juga pasti kita akan naik ya. Kan nggak ada yang langsung kita tiba-tiba bisa punya income ya, nggak ada. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini di sini teman-teman yang tadi saya bilang. Waktu saya mulai mau belajar ya teman-teman ya. Nah kan saya backgroundnya IT. Nah saya ketemu guru saya bilang, Budi kamu di IT ya? Kalau kamu di IT kamu susah kaya. Nah, saya bilang kenapa? Nah karena kalau di IT kamu baru belajar, kamu baru menguasai, kamu baru mau cari uang, sudah berubah lagi. Nah terus kamu belajar lagi, baru menguasai, baru mencari uang, terus berubah lagi. Nah kapan kamu kaya gitu ya?
Nah, jadi dia bilang, Pak, apa? Paling enak di multi level marketing ya, di network marketing. Kenapa? Sejak MW pertama kali 42 tahun yang lalu katanya ya. 42 tahun lalu masuk Indonesia sampai hari ini tidak lebih dari 30 pertanyaan ya, teman-teman ya. Tidak lebih dari 30 pertanyaan. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab 30 pertanyaan itu dengan baik ya dan benar, ya udah pasti kita sukses ya, pasti kita berhasil, pasti kita kaya di dunia network marketing ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi mungkin waktu yang singkat ini saya juga nggak akan bahas semuanya. Nah, tapi gambarannya lebih kurang ini teman-teman. Pertanyaan paling sering apa? Oh, ini multi level marketing. Kalau multi level marketing saya paling benci, saya paling nggak suka multi level. Ya nggak? Jawabannya. Itu pertanyaan pertama, ya kan? Nah, orang tanya lagi, produknya mahal nih, ya kan? Waduh, ya kan gitu kan? Nah, saya nggak punya temen nih, saya nggak bisa ngomong seperti kamu, saya nggak bisa jual seperti kamu kan, gitu kan? Nah, saya nggak punya waktu gitu ya, karena saya sibuk nih dengan aktivitas saya. Nah, yang nggak punya waktu, dibilang apa? Yang udah punya waktu nanti bilang saya nggak punya modal kan itu kan. Nah, kemudian ada juga orang yang punya pertanyaan ini. Biasanya produk multi level marketing biasanya harganya mahal. Nah, sebenarnya produknya murah ya, tapi dijual mahal ya kan seperti itu. Nah, saya mau pikir-pikir dulu lah, saya mau diskusi dengan suami, istri saya ya kan. Nah, semua ini teman-teman. Nah, belum lagi yang legal-legal dokumen ini semuanya. Jadi pertanyaan kalau Anda jabarkan itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, bagaimana teman-teman bisa menjawab ini dengan baik? Nah, jadi saya sharing di sini. Nah, nomor satu teman-teman, nah di sini. Cara follow up di sini apa? Jadi teman-teman. Jadi kalau ditanya, ya yang pertama kita harus jadi teman dulu. Nah, contoh misalnya saya tadi sharing ke Chen ya. Chen, wah Chen mau bilang, aduh Ko Budi, kalau ini multi level marketing saya paling nggak benci, saya paling nggak suka multi level marketing. Nah, jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah sebagai teman ya. Nah, jawabannya sebagai teman apa? Kita menyamakan, kita selalu sama. Waduh, sama Chen, saya juga paling nggak suka, saya juga paling benci dengan multi level marketing. Nah, kan sama. Frekuensi kita jadi sama ya, teman-teman ya. Karena kalau pada saat kita menantang, istilah apa? Kita melawan tuh nggak enak, teman-teman. Contoh, ya. Pada saat si Chen bilang, saya multi level, saya paling benci, saya paling nggak suka multi level marketing. Oh, nggak bisa, Chen. Sekarang dunia udah, ya kan? Bisa. Sekarang dunia sudah berubah, ya kan? Nah, sekarang ya. Nah, kamu pernah dengar nggak tuh wawancara Mata Naswa kan gitu kan? Wah, dari 5 penghasilan profesional, sekarang nomor 1 udah pemain multi level marketing. Nah, Anda mau menjelasin gimana pun juga, karena orang nggak suka, orang benci, akhirnya apa? Anda cuma membuat perselisihan, ya. Akhirnya apa? Nggak ketemu teman-teman. Nah, jadi lebih bagus kita menjawabnya apa sebagai teman, oke? Chen begitu bilang, saya paling benci, saya paling nggak suka multi level marketing. Sama Chen, saya juga paling benci dan saya paling nggak suka multi level marketing. Oke, yang pertama, nah cocok ya, berarti kan kita ada cocok. Nah, yang kedua apa? Menjadi konsultan, teman-teman ya. Jadi konsultan apa? Berarti kita memberikan solusi. Nah, kalau jadi solusi gimana? Nah, tetapi, ya kan itu kan, enak kan? Tetapi Chen, setelah saya pelajari, saya juga melihat banyak ya sekarang yang pengusaha-pengusaha, banyak konglomerat sekarang mulai memasarkan produk mereka melalui multi level marketing ya kan. Multi level marketing kan cuma salah satu cara pemasaran produk dan pembayaran komisi kepada agennya kan gitu kan. Nah, ya. Contohnya nih perusahaan konglomerat nih, ada perusahaan Konimex ya. Nah, mereka juga bikin divisi multi level marketing kan gitu kan, memasarkan produk mereka namanya Multicare ya. Nah, ada lagi Sido muncul ya, mereka juga bikin divisi multi level marketing. Nah, teman-teman bisa belajar. Nah, teman-teman bisa mencari tahu juga di Google. Sekarang informasi di Google banyak sekali. Nah, teman-teman sehingga punya ada bahan. Jadi pada saat orang nggak suka, kita bisa cerita. Kenapa? Karena dunia sudah terbalik. Ya. Karena dunia sudah berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tersisihkan. Nah, kan enak kan kita ngomongnya. Nah, saya sharing sedikit ya. Saya kemarin banyak ketemu sama anak-anak muda, yang anak-anak milenial sekarang, yang kalau pada saat mereka masih di bawah 30 tahun, tapi mereka udah berkeluarga. Nah, saya tanya mereka kepada istrinya mereka. Dari sejak istrinya hamil, sampai kemudian melahirkan kan gitu kan, menyusui dan segalanya ya. Nah, saya tanya, dari beli popok, beli baju bayi sampai susu, belinya di mana? Pernah nggak mereka ke toko baby shop? Ada yang pernah bilang nggak pernah ke toko baby shop sama sekali, semuanya apa? Pencet online, teman-teman. Nah, kalau mereka pencet online, artinya apa, teman-teman? Nah, saya masih sering loh melihat toko-toko ya yang di pinggir jalan yang masih jual toko baby shop, atau misalnya di mall atau di pasar tradisional loh, teman-teman, yang masih jual toko-toko baby shop. Nah, artinya apa? Mereka pun harus berubah. Kalau mereka nggak berubah, nanti suatu hari siapa yang datang ke sana beli lagi? Betul nggak, teman-teman? Nah, seringkali kan kadang-kadang kita yang sudah usia lebih senior, kan gitu kan, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang baru kan kita bilang gaptek, kita nggak mau belajar. Nggak bisa, teman-teman. Jadi dunia ini sekarang perubahannya luar biasa. Ya. Nah, jadi kita pun harus belajar. Nah, seperti itu. Kenapa AFC ini menerima dengan, padahal
Ya, AFC ini sudah go public ya, sudah 53 tahun lagi. Selama ini sudah pemasaran secara retail ya kan. Nah, sudah di Watson, di Guardian, sudah ada di drugstore dan semuanya. Padahal salesnya mereka udah bagus gitu. Nah, tapi kenapa ya Pak Ernest dengan kemudian Pak Mike ya kan membawa ide dibikin network marketing. Nah, mereka mikirnya 1 tahun kan awalnya mereka menolak. Ya, lu gila katanya gitu kan, benar nggak? Nah, karena perusahaan kita sudah go public. Kalau namanya network marketing, kalau kamu merusak nama baik saya gimana? Ya, nama baik perusahaan gimana? Nah, tapi ternyata Mr. Asayama ya pemilik dari perusahaan ini, ya ini udah anak ya, ini udah generasi kedua. Nah, tapi karena beliau melihat sesuatu yang cukup bagus, nah, gitu kan? Kenapa? Karena Pak Ernest bilang hanya melalui network marketing kita bisa memberkati banyak orang, kita memberi peluang kepada orang lain sehingga mereka seperti kayak punya apotek, benar nggak? Jadi kalau ini jualan kayak Watson, Anda kalau mau punya modal seperti Watson bisa nggak? Susah teman-teman, betul nggak? Kita mau buka apotek jual barang-barang kesehatan, kita juga nggak punya modal. Nah, tapi dengan sistem franchise, ya kan, yang dengan harga 3,4 juta aja sampai 21 juta, teman-teman kan bisa seperti punya apotek, betul nggak? Nah, ya apoteknya apotek online, kemana-mana kita cuma sharing subarasi usukusi, ya kan? Sensei suruh. Nah, penghasilan kita sama puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Lebih bagus loh daripada apotek, ya seperti teman-teman ya. Jadi ini adalah kita bisa membuka peluang kepada sebanyak-banyaknya ya orang. Bahkan kita bisa buka sampai ke luar negeri loh, seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau ternyata nah sudah mulai terbuka, nah kita bilang kita baru bisa mulai masuk lagi seperti itu ya. Nah, jadi setiap pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Nah, mungkin saya satu lagi tanya, ini lagi adalah mahal ya. Nah, banyak orang selalu bilang ini produknya mahal. Nah, kalau mahal lawannya manfaat teman-teman. Jadi kita percuma bisa bilang mahal, enggak murah Nah ya mahal murah kan itu kan nggak ada selesainya ya teman-teman ya. Jadi pada saat orang bilang mahal kita harus bicara manfaat. Begitu bilang mahal, nah kita bilang apa? Jadi teman kan sama awalnya juga saya berpikiran seperti itu. Tetapi, nah kan itu enak kan? Nah ya mahal sama saya awalnya juga saya berpikiran begitu nih. Kalau setiap bulan saya belinya 3,4 juta kan lumayan nih. Nah tetapi kan itu kan. Nah ya manfaatnya kan kita. Nah, jadi lawannya apa? Manfaat. Nah lawannya manfaat apa? Nah, saya pernah cerita ya. Nah, ada Ibu Noviani, Ibu Sido kita yang ke-11, dia pernah ngajak saya ya ke Bekasi untuk presentasi ke seorang dokter ya. Dokter ini usianya sudah 73 tahun. Nah, dokter ini punya masalah di persendian ya. Jadi dokter ini agama Muslim, jadi kalau dia mau sholat dia nggak bisa sujud. Jadi dia duduk di kursi roda, ditemenin sama istrinya, teman-teman. Nah, jadi datang ke sana, nah saya bilang enggak lah, kalian aja yang presentasi gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka sama teman-teman jelasin ke dokter ini, ya produk Jepang ada paten manfaat ya. Dokter kalau biasanya sudah pernah bekerja sama Jepang itu lebih mudah. Nah ternyata dokternya langsung bergabung Diamond ya, beli 12 boxnya memang karena ada kebutuhan juga kan gitu ya. Nah setelah konsumsi lebih kurang 10 hari, nah teman-teman telepon lagi ke dokter, dok gimana kabarnya gitu ya. Dokternya bilang sekarang saya bisa sujud. Nah menurut Anda 21 juta ini 20 juta jadi mahal atau jadi murah ya. Jadi kalau kita bicara begini itu udah otomatis ya. Jadi seseorang yang tadi punya masalah kesehatan yang hari ini tersembuhkan luar biasa. Hari ini tadi saya juga baru share ya, ada orang yang tadi udah divonis ya apa tuh? Kalau nggak salah apa usus ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Nah, ada usus ya kalau nggak salah. Ternyata setelah konsumsi ternyata ususnya malah jadi bersih, malah nggak perlu dioperasi. Luar biasa loh teman-teman. Kalau udah seperti gini apakah dengan 20 juta mahal atau jadi murah? Udah nggak ada harganya lagi teman-teman ya. Jadi tetap adalah kesehatan kita nomor satu ya. Orang butuh sehat. Karena dengan sehat kita baru bisa kita mencari uang ya. Kalau kita punya uang, kita nggak jaga kesehatan. Nah, nanti biasanya adalah gitu terbalik teman-teman. Setelah kita tua, uang yang kita hasilkan harus membayar kesehatan kita semua. Ini apa? Habis juga teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin satu lagi ini yang paling sering orang bilang ini ya. Nah, produk multi level marketing biasanya harganya mahal ya. Padahal modalnya sebenarnya murah. Nah, kalau orang bilang begini, sebenarnya orang ini tidak mengerti ya, tidak mengerti bisnis teman-teman. Pertanyaan saya simpel teman-teman. Oke, hari ini saya sendiri pakai Samsung, ya Samsung Note 20 Ultra teman-teman ya. Nah, misalnya dulu saya belinya 20 juta. Teman-teman yakin nggak kalau harga ini kan pabriknya kan sekarang produksinya kan di China ya. Nah, sekarang produknya di China. Teman-teman yakin nggak kalau produknya di bawah harga 5 juta? Ya, Samsung ini ya yang dijual 20 juta ternyata produksinya adalah di bawah 5 juta. Iya dong teman-teman ya kan, kenapa? Karena di situ kan ada komponen ya, di mana ada advertising, benar kan? Nah ada spanduk yang harus bayar
pameran, ya kan, harus bayar SPG, kayak kan, yang cantik-cantik kan gitu kan, untuk memasarkan produk ini, kan, bener nggak? Kemudian ada harus cetak brosur, ya kan, dan segalanya, bener nggak? Distribusi, bener kan? Nah, kiriman, bener kan, itu kan ekspedisi. Belum lagi barang rusak kan gitu kan, harus gudang. Nah, karyawan gitu kan, kantor dan segalanya, itu kan semuanya menjadi komponen harga, teman-teman. Nah, jadi kita mahalnya itu nggak bisa bilang kita hanya produk aja gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus satu komponen besar. Nah, ya, buntut-buntutnya orang untung berapa? Akhirnya untung-untung ada banyak orang cuma untung di 5-10% aja, betul nggak? Ya, Anda coba lihat aja sampai berapapun juga sama. Nah, dari penjualan dia misalnya hari ini 1 triliun. Nah, ternyata dia juga sama. Kalau dia bisa mencapai 10%-nya adalah 100 miliar aja. Itu pun udah luar biasa, teman-teman ya. Malah kadang-kadang nggak ada gitu ya. Karena bisa juga biayanya atau misalnya promosinya kadang lebih besar daripada biayanya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak, misalnya saya kasih tahu lagi, misalnya apa, celana jin ya. Nah, dulu om saya ini juga sama, mereka juga punya pabrik, ya om kita juga punya pabrik celana jin. Nah, celana jin ini biasanya kita supply ya, masuk ke Matahari sama ke Ramayana. Nah, contohnya misalnya, nah jinnya ini dari kita ini adalah harganya 100.000, ya kita kasih ke Matahari. Nah, pertanyaan saya teman-teman, kalau kita kasih ke Matahari, kasih ke Ramayana 100.000, kira-kira mereka jualnya berapa? Nah, ada yang bisa nyalakan cam nggak? Coba. Kira-kira mereka jualnya berapa, teman-teman? Saya mau tahu. Nah, ada Bu Mona nih. Bu Mona mau jawab. 100.000. 175 paling murah kok. Berapa? 100.000 jual berapa di Matahari? 400.000. 5 sampai 200-an. Ya, nah yang ada Pak Weli bener nih. Nah, tadi Pak Weli tadi sempat ngomong. Jadi itu minimal adalah 4 kali, teman-teman. Ya, minimal 4 kali. Jadi kalau barang modal kita 100.000 sampai ke Matahari minimal adalah 400.000. Jadi kalau barang tertentu yang artinya yang kurang ada di pasaran, itu mereka bisa kali 5, kali 6, ya bahkan kali 8 dan segalanya gitu ya. Nah, oke, saya anggap umum aja lah ya. Jadi 100.000 mereka misalnya kali 4 ya, 400.000 itu pun yang produk umum ya. Tapi kalau produk yang umum mereka bisa jual lebih dari itu. Nah, mereka jual 400.000. Nah, sehingga pada saat waktu lagi ada event-event tertentu, nah, lagi Christmas, lagi Idul Fitri gitu kan, lagi Sinca gitu kan, nah, kemudian mereka bilang, promo nih, diskon 50%. Masih untung nggak? Masih, teman-teman kan gitu, karena 400.000 jadi 200.000. Nah, nanti kalau udah sisa-sisa, yang nomor-nomor tertentu yang misalnya celana jin ya kan udah sisa-sisa yang ternyata apa? Besarnya udah nggak ada, sisa 27, 28, sisa 1 gitu. Nah, mereka namanya sale ya. Sale 50 plus 20% lagi. Dari 200.000 potong lagi, 20%-nya lagi 40.000, 160.000. Masih untung nggak? Masih untung, teman-teman. Jadi nggak ada produk yang namanya mereka jual diskon. Ya jual namanya jual rugi. Nggak ada, teman-teman ya. Semua harus untung. Karena apa? Karena Matahari aja tempatnya begitu besar. Betul nggak? Lampunya aja, betul nggak? Ya, lampunya aja artinya listriknya udah berapa banyak. Belum lagi SPG yang semua mereka harus bayar mahal. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi semua produk seperti itu. Nah, atau saya kasih gambaran lagi lah. Nah, teman saya ini pernah sebagai kepala pabrik Aqua ya. Nah, waktu lagi zaman sebelum diambil sama Danone. Nah, jadi dia adalah kepala pabriknya Aqua ya. Nah, beliau bilang, coba Aqua tuh satu botol Aqua yang kita tahu ya sekarang ya. Itu misalnya yang 600 mili ya, yang kemasan 600 mili ya. Nah, kemasan 600 mili itu apa? Modal, teman-teman. Itu tidak lebih dari 500 perak, teman-teman ya. Tidak lebih dari 500 rupiah. Artinya apa? Itu kan cuma dari biji plastik ya. Dari biji plastik yang kemudian ditiup, ya kan? Jadilah botol, ya kan? Seperti itu. Setelah jadi botol, airnya dari mana kan? Air dari sumber melalui pipa masuk sampai ke pabrik, kemudian apa? Di ultraviolet, kemudian di filter ya, masuk ke botol. Itu semuanya modal tidak lebih dari 500 perak. Nah, pertanyaan saya, kalau kita beli di pinggir jalan berapa sekarang? Ya, di pinggir jalan sekarang kita udah beli aja sekarang udah 4.000, 5.000, betul nggak? Ya, seperti itu ya, udah biasa ya, 4.000, 5.000. Nah, kalau kita makan minum di restoran udah 10.000, teman-teman, betul nggak? Ya, bahkan ada yang kadang-kadang casnya lebih gila lagi ya, sampai 15.000, 20.000. Nah, teman-teman kalau pergi ke karaoke, pergi ke pub, ya kan? Nah, ya atau misalnya masuk ke HW gitu ya, yang sekarang lagi di ini ya, lagi heboh ya. Nah, kalau teman-teman pergi ke diskotik ya, pergi ke pub ya, pergi ke karaoke dan segala itu mungkin udah dijual 50.000, teman-teman ya, seperti itu. Jadi padahal barangnya sama, teman-teman ya. Jadi artinya apa? Nah, tergantung pada saat kita jualnya di mana. Sama dengan produk kita. Nah, apakah produk kita dibilang mahal, teman-teman? Nah, produk kita aja misalnya Anda teman-teman harus tahu loh. Subarashi kita itu kan dari salmon.
salmon kita itu dari Ikura salmon, yang pembungkus telur salmon, 1 ekor salmon cuma jadi 1 gram loh. 1 gram ya, 1 gram itu adalah 1000 miligram. Nah, 1 saset SOP Subarashi itu beratnya apa? 150 miligram untuk marine placenta salmon kita. Ya, 150 miligram. Jadi 1 ekor ikan 1000 gram dibagi 150 cuma dapatnya 7 saset, teman-teman. 7 cuma dapat 7 saset. Jadi kalau 1 kotak SOP Subarashi itu artinya apa? 4 ekor salmon, teman-teman, ya kan? Kalau dia bilang mahal, Anda kasih aja, nah ini 1.750. Anda pergi ke Hokkaido, Anda tangkap dulu ikan salmonnya kan 4 ekor. Nggak mungkin, teman-teman, betul nggak? Ya kan? Jadi artinya nggak mungkin seperti itu juga. Jadi memang produk kita tuh mahal, ya kan? Belum lagi sarden punya peptide yang kita cuma ngambil dari otot sarden, ya kan? Belum lagi fruit flow yang kita ambil dari kulit biji tomat aja kan? Udah biji tomat udah kecil yang diambil cuma kulitnya aja. Coba Anda bisa bayangkan 1 saset Subarashi itu berarti berapa banyak tuh buah tomat, ya kan? Nah, kemudian dengan teknologi pertama lagi kita di dunia ya, namanya degradasi biologis enzim, ya. Nah, teknologi pertama di dunia namanya degradasi biologis enzim, bisa sampai kering, sampai ukuran nanosize, sampai ukuran Dalton ya. Nah, kalau kita SOP Subarashi 600 Dalton. Nah, teman-teman kalau pernah belajar fisika ya, waktu kita lagi sekolah dulu, Dalton kalau nggak salah adalah 10 pangkat minus 18, coba. Nah, Anda bisa bayangkan 10 pangkat minus 18 partikelnya berapa kecil, teman-teman. Jadi makanya kita kalau begitu kita konsumsi, hampir semua bisa terserap baik oleh tubuh kita ya. Beda sama kita konsumsi langsung, tomat Anda makan aja. Coba yang terserap berapa banyak ya? Karena kan apa? Karena partikelnya besar-besar cuma numpang lewat ya. Sama kayak kita makan ayam gitu ya. Nah, Anda makan 10 ayam juga sama, nggak ada yang ya, mungkin yang di giginya yang diambil cuma sedikit aja ya, sisanya udah terbuang semua. Nah, ini kira-kira seperti ini. Oke, tak terasa. Nah, ini follow up ini kira-kira gini. Jadi semua jawaban saya belum tentu yang paling bagus, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tetap belajar ya, seperti di Zoom ya, kalau makanya ada tabletop atau ada setiap pertemuan. Nah, pertemuan itu yang kita tidak hadiri adalah pertemuan yang paling penting ya. Nah, jadi teman-teman hadir di sana, mungkin ada jawaban dari Ko Andi ya, mungkin ada jawaban dari si Rizfield ya, ada di sini ada Ko Hendra ya. Nah, tim saya ya, ada Bu Susan ya, siapa lagi sini. Nah, ini ada Bu Evi ya, ada Bu Evi Siregal ya dari Medan. Nah, ini bisa juga jawaban-jawaban mereka menjadi yang lebih cocok untuk Anda ya. Jadi Anda belajar aja ya, Anda belajar. Nah, kalau jawaban mereka lebih cocok Anda pakai ya. Jadi nggak mesti jawaban saya yang Anda pakai terus gitu, seperti itu. Nah, udah. Jadi teman-teman harus bisa bercerita. Anda menjadi seorang networker yang berhasil, teman-teman harus bisa bercerita. Kalau kita nggak bisa bercerita dan tidak bisa menjawab ini, udah. Anda dimanapun juga susah. Ya, sama. Anda mau bisnis apapun juga sama kok, teman-teman. Anda mau apapun sama aja, tetap aja kita ada pertanyaan ini ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk orang bergabung bersama kita adalah mengenai relationship ya, hubungan kita. How you build your relationship, bagaimana Anda membangun hubungan kita ya. Itu akan membangun namanya trust, kepercayaan. Nah, kemudian kepercayaan itu akan memberikan mereka keyakinan untuk mereka percaya dengan Anda, dan kemudian mereka akan bergabung dengan Anda ya. Jadi sebenarnya orang yang bergabung dengan kita adalah mereka percaya dengan kita. Ya, kalau mereka percaya, nah pasti mereka akan berkembang, pasti mereka akan berjuang bersama-sama. Nah, supaya teman-teman ya di periode tahun ini bisa mencapai rank ya. Kalau bisa semua capai rank yang lebih tinggi-tinggi semua. Oke. Nah, saya kembali ke Chen lagi. Thank you. Aduh, makasih Ko Budi untuk Zoom meeting malam ini yang luar biasa, yang saya percaya teman-teman pasti ada tambah banyak poin-poin yang untuk PR, untuk introspeksi selama ini, kenapa kok nggak goal, kenapa kok masih ditolak. Jadi karena materi sangat bagus dan gini direkam, besok akan diupload di YouTube Sesukaku Tim, itu untuk umum juga, dan saya berharap ya Ko Budi terus bisa bimbing tim kecil ini. Siap. Mungkin seminggu sekali, jadi Ko Budi dari minggu depan saya nanti kontak untuk sesi berikutnya dengan judul yang lebih menarik lagi, dan teman-teman belajarlah ngundang orang-orang baru untuk masuk ke sini. Tapi kalau ada orang yang masih ragu-ragu, pastikan Zoom meeting private dulu sebelum masukin ke grup supaya lebih efektif. Ya, itu paling penting. Dan bagaimana cara Anda memperkenalkan pembicara itu dengan baik supaya ketika orang masuk, orang benar-benar dengar sampai selesai, bukan cuma sekedar isi waktu luang. Karena bagi saya memperkenalkan pembicara itu sangat penting. Ya, jadi gitu teman-teman. Makasih Ko Budi untuk malam ini, singkat pada jelas dan semuanya isinya daging teman-teman. Jadi gitu aja. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, semoga sukses dan tahun ini semua berhasil. Amin. Amin ya. Dadah.
Thank you. Oke, dadah. Thank you Ya, semuanya. thank you, Ko Budi. Thank you. Budi.